Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku yang baru menemukan channel ini, kami minta dukungan Anda agar Anda dengan ikhlas menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel ini. Terima kasih dukungannya. Semoga semuanya baik-baik saja, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita masih menyampaikan berbagai pendapat warga terkait polemik, terkait posisi dari Polri yang masih menuai banyak sekali kritikan dari berbagai tokoh. Banyak opini disampaikan. Bahkan ada seorang kiai yang namanya Gus Muafik juga berkomentar terkait hal ini. Tentu saja ada tokoh lain yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu mantan Panglima TNI, Bapak Gatot, saudaraku. Dan pendapat Bapak Gatot tersebut menyita banyak sekali perhatian masyarakat dan sejumlah kasus yang sekarang sedang dihadapi oleh Polri. Langsung saja sejumlah informasinya kita simak berikut ini. Untuk para Kapolsek, Kapolres, Kapolda se-Indonesia dan khusus Bapak Kapolri, kalau mau kepercayaan publik itu pulih, sederhana caranya. Selesaikan seluruh laporan masyarakat yang saat ini masih nonggok di tangan penyidik. Kalau seandainya laporan itu semua ditindaklanjuti dan para pelapor atau pengadu mendapatkan informasi perkembangan perkara, insya Allah kepercayaan publik akan kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ada yang menyampaikan, Pak, laporan saya tidak ditanggapi. Kesempatan ini saya menyampaikan bahwa dalam KUHP baru, dalam pasal 23 ayat 6, laporan Anda tidak ditanggapi, tidak digubris selama 14 hari, maka masyarakat dapat melaporkan penyelidik dan atau penyidik yang menangani kasus kepada atasan penyidik dan fungsi pengawasan di mana laporan itu dilaporkan. Demikian, salam presisi. Apakah Kepolisian Republik Indonesia di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau langsung di bawah Komando Presiden? Secara sederhana, kalau Kepolisian Republik Indonesia masih disebut Bayangkara, itu adalah menunjukkan bahwa sifat mutlak dari kepolisian masih mengadaptasi dari pasukan khususnya Gajah Mada, di mana pasukan ini dibawa langsung kendali Raja untuk kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan dalam keadaan-keadaan darurat atau keadaan-keadaan yang memang membutuhkan penanganan khusus. Makanya dalam Kepolisian Republik Indonesia ada satu yang disebut dengan Satya Prabu. Satya Prabu sungguhnya adalah bentuk kesetiaan kepada seorang raja yang dalam hal ini ketika sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia adalah seorang presiden. Maka sesuai undang-undang dan sesuai dengan idealitas selama ini, memang sebaiknya Kepolisian Republik Indonesia langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Mungkin situasi itu akan lebih membawa kepolisian akan dalam kondisi yang semakin baik. Di depan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan kritik yang bikin banyak orang tercengang. Ia menegaskan bahwa polisi seharusnya tidak kerasukan politik dan bisnis. Menurutnya, tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan keadilan, bukan ikut masuk dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Jadi jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Prof. Jimli menyebut, jika aparat sibuk bermain politik, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Ia mendorong Polri kembali pada marwahnya, profesional, mandiri, dan fokus pada pelayanan masyarakat. Viral no justice. Jadi kalau tidak viral tidak dapat keadilan. Tolong diviralkan, mudah-mudahan saya dapat keadilan. Tanggal 28 November tahun 2024, barang kami dirampok oleh beberapa orang anggota Polsek Babelan. Saya beserta keponakan saya disandra dan dimintakin sejumlah uang tebusan. Kejadian itu kemudian saya laporkan kepada Propam Polres Metro Bekasi.
Propam Polres Metro Bekasi bukan saja tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya, justru berbalik arah menakut-nakuti saya. Katanya saya juga sudah melakukan tindak pidana di Babelan karena berdagang tanpa izin yang punya merek. Sejak kapan orang menjual rokok harus izin PT Sampurna? Emangnya orang jual kopi harus izin PT Kapal Api? Lalu saya tanya, mana undang-undangnya? Kalau saya berdagang harus izin yang punya merek. Si Beni itu tidak bisa menunjukkannya. Apa tujuannya menakut-nakuti saya? Tujuannya tentu supaya saya membatalkan laporan saya itu. Barang yang kami perdagangkan bukanlah barang yang diatur dan diawasi peredaran. Kami berdagang spare part dan aksesoris kendaraan. Tidak puas karena tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, tanggal 25 Juli 2025 saya melapor di Propam Polda Metro Jaya. Dua laporan saya. Yang pertama sekali tentang Propam Polres Metro Bekasi yang tidak profesional. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Kemudian tentang anggota Polsek yang melakukan perampasan, penyanderaan dan pemerasan. Saya disurati. Jadi seringkali polisi kita rampas saja barang orang, takut-takuti masyarakat dengan pasal ini pasal itu. Kalau takut bayar, kalau bayar langganan, kalau dilaporkan mereka bekerjasama dengan Propam. Lalu LP-nya muncul. Ini satu contoh. LP ini dari awal saya pastikan tidak ada. LP ini muncul setelah saya lapor di Propam Polda Metro Jaya. Kenapa muncul? Apalagi kalau bukan mereka bekerja sama. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tuduhan perampasan batal. Supaya tuduhan penyanderaan batal. Tinggal tidak profesionalnya. Inilah bentuk pengawasan di internal kepolisian kita. Banyak orang diperlakukan seperti ini, tapi yang lapor nggak banyak. Karena Propam sering juga menakut-nakuti terlapor. Bahkan sekarang saya sendiri terlapor menjadi terancam, menjadi pidana. Ini pernah saya alami berkali-kali. Saya pernah mengalami ini berkali-kali. Tai sama kau. Kalian sebagai serip disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau tuh digaji rakyat. Melaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau mau lawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tindakan penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Paham kau? Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya. Maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijakan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Keputusan tegas, lugas, dan jelas oleh Bapak Kapolri wajib kita dukung. Rekan-rekan semua, perjalanan Polri adalah perjalanan yang sangat panjang. Polri secara resmi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat. Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa dukungan publik agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden adalah energi tambahan bagi institusi untuk terus bertransformasi. Jadi, berhenti tanya rakyat yang mana, karena yang pasti, rakyat yang melek konstitusi jelas ogah Polri cuma jadi alat politik kementerian. Sikap ini sejalan dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang pasang badan. Beliau lebih pilih dicopot daripada membiarkan institusinya dilemahkan oleh kepentingan birokrasi. Logikanya simpel. Di bawah Presiden, Polri bisa fokus menjaga stabilitas nasional, bukan terjebak dalam kepentingan politik praktis, kementerian, atau intervensi partai. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal menjaga amanah agar polisi tetap profesional. Karena keamanan negara bukan komoditas politik. Kami rakyat, kami dukung Polri untuk tetap di bawah Presiden.
Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Ya dong, dia menantang kan? Tantangannya kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari, harus dijawab itu. Siapa sebenarnya tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik pada presiden, dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, Sigit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Polri di bawah Kapolri Jenderal Sigit akan melakukan pembangkangan, bahkan pemberontakan terhadap siapapun yang bertolak belakang dengan keinginan saya. Kalau hanya berhenti, saya ingin Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Dan saya minta jajaran untuk memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan, memunculkan kesan Polri di bawah Kapolri Jenderal Sigit akan melakukan pembangkangan, bahkan pemberontakan terhadap siapapun yang bertolak belakang dengan keinginan saya. Karena bahaya Pak, sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk barisan tani Indonesia. PTI, jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kami ingatkan agar semuanya yang baru menemukan channel ini untuk membantu demi kebertahanan dan eksistensi dari channel Rizky Muhtadin ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Kita lanjutkan sejumlah informasinya berikut ini. Apa yang ada di balik kalimat Listio ini? Apa yang diinginkan ketika yang menolak polisi di bawah institusi kementerian? Ya, ini kan sebuah indikasi. Kalau bagi saya sederhana ya. Bahasa itu menunjukkan budaya. Reformasi Polri ini kan dari tahun 99. Ada 3 pilar. Struktural, instrumental, dan kultural. Waktu audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya mengatakan bahwa semua sudah cakep. Secara normatif, struktural, dan instrumental sudah cakep. Struktural, pemisahan Polri dari TNI, selesai. Instrumental, undang-undangnya sudah ada khusus. Perkap, perpol juga sudah lengkap. Tapi ketika bicara kultural, di situ ada falsafah Polmas. Kalau di luar namanya community policing. Ini nggak dijalankan. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka ini sangat militeristik. Puncaknya pernyataannya Jenderal Listio Sigit di depan DPR. Siapa yang dia mau hadapin? Kalau dia sebagai polisi masyarakat harus ngomong tentang darah. Dia mau bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri. Ini kan bahasa ini kan adalah bahasa DNA institusi. Bahwa DNA institusinya itu memang militeristik. Makanya saya bilang ini sudah tidak cocok lagi kalau Polri dalam rangka Kamtipmas itu sentralistik. Dia jadi super body, super power, bahkan superior. Dia lebih tentara daripada tentara. Ini bahaya, gitu loh. Karena jujur aja, ketika saya mendengar kalimat itu adalah doktrin saya sejak kecil. Sebagai anak tentara, sebagai karateka sabuk hitam dan 3, saya paham betul tentang budaya Bushido, bahwa sampai titik darah penghabisan, itu pelatih saya selalu bilang, sampai titik darah penghabisan. Untuk menghadapi siapapun, sampai titik darah penghabisan. Ketika Jenderal Sigit menyatakan kayak gitu, loh, ini siapa yang mau dihadapin? Kalau institusi TNI yang ngomong seperti itu wajar, karena dia menjaga kedaulatan.
dia menjaga wilayah, dia menghadapi musuh, lawan. Nah, dia mau berhadapan sama siapa di institusi Polri? Kalau sampai harus mengucapkan kata-kata darah. Apa itu nadanya pemberontakan? Bukan pemberontakan. Kalau saya nggak ngelihat ke pemberontakan. Dia sudah terlalu nyaman. Polri ini sudah terlalu nyaman untuk menjadi superior, super body, bahkan lebih tentara daripada tentara. Bahkan lebih parah daripada fungsi ABRI. Yang kami tahun 98 itu membubarkan itu semua. Ini lebih parah. Karena bukan DNA-nya. Polri itu militer. Gitu loh. Mereka tuh kan lahir tidak sama dengan rahimnya TNI. Ini sangat berbeda. Tiba-tiba dia jadi militeristik. Akhirnya apa? Fasis. Ujung-ujungnya gitu loh. Ini bahaya. Dan yang kita usung di tahun 98 itu kan dalam rangka supremasi sipil. Memisahkan Polri dari TNI agar mereka menjadi polisi masyarakat, polisi sipil. Tapi kok tiba-tiba apa salah Bunda mengandung? Kan enggak. Ini apa ada karena faktor kepemimpinan Sigit? Lama ya, yang namanya falsafah Polmas itu sudah lama. Sebelum-sebelumnya juga banyak terjadi hal itu. Jadi yang namanya polisi bermasyarakat dalam falsafah berpolmas tadi, itu haruslah ada tindakan-tindakan preventif sebelumnya. Menjadikan masyarakat itu, polisi is public is polisi. Itu standar yang paling fundamental bagi community policing. Nah, selama ini yang terjadi, kan kita sudah tahu lah rahasia umum, bahwa polisi itu sering menjadi common enemy bagi masyarakat. Karena cara-cara penindakannya juga banyak yang salah. Gitu loh. Nah, karakter-karakter ini yang menjadikan masyarakat itu sebagai objek, ini karakter militeristik. Bukan karakter Polmas. Karena karakter Polmas yang diinginkan dalam Perpol dan Perkap itu, dalam reformasi perjalanan reformasi Polri, itu menjadikan masyarakat itu bagian daripada keamanan itu sendiri. Tidak ada keamanan yang ditegakkan oleh Polri tanpa partisipasi aktif masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Muhammadiyah mengingatkan pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian. Menurutnya, perubahan struktural semacam itu berisiko menimbulkan problem baru, seperti politisasi dan berkurangnya independensi penegakan hukum. Ia menegaskan posisi Polri yang saat ini langsung di bawah Presiden sudah sesuai amanat reformasi dan menjaga efektivitas, tugas serta netralitas institusi. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak semua pihak fokus pada pembenahan fungsi dan profesionalisme. Polri bukan sekadar merombak struktur organisasi yang bisa membuka potensi persoalan baru di kemudian hari. Soal Polri masuk ke Kementerian Dalam Negeri, sikap dari Muhammadiyah bagaimana, Pak? Begini, Indonesia kan sudah 2 dekade lebih reformasi dengan segala resikonya, ya, dan hasil dari reformasi 98 itu menetapkan TNI dan Polri langsung di bawah Presiden, kan? Dengan berbagai gerak reformasi yang lain. Maka menurut kami Muhammadiyah, kita konsolidasikan saja hasil reformasi Indonesia ini dengan hal-hal yang lebih substantif ketimbang perubahan-perubahan lagi yang bersifat struktural. Yang kedua, jika ada masalah entah di tubuh Polri, TNI dan berbagai komponen kenegaraan, lebih baik ada reformasi di dalam. Nah, yang ketiga, kalau TNI kalau Polri di bawah satu kementerian, itu nanti akan ada problem baru lagi. Kementerian saja kan belum tuntas reformasi birokrasinya, ada korupsi dan macam-macam, maka lebih baik tetap di bawah Presiden. Nah, lalu kekurangan dan problem-problem itu kita reformasi di dalam. Saya yakin itu akan menjadi pilihan, dan supaya tidak ada lagi kontroversi yang membuat rakyat itu kan bingung, rakyat ini kemudian anak bangsa ini kemana gitu. Jadi kita ikuti platform reformasi bangsa sejak tahun 98. Dan terakhir kan DPR juga sudah menetapkan TNI dan Polri tetap di bawah Presiden. Clear ya? Oke. Ya, makasih. Saya yakin juga pandangan ormas-ormas itu lebih pada hal-hal yang bersifat reformasi dari dalam.
saya yakin berlaku juga untuk institusi pemerintahan termasuk di daerah gitu ya. Reformasi ke dalam jauh lebih bersifat konsolidasi demokrasi. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi pernyataan Kapolri, kalimat penutupnya yang menyampaikan pesan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Ini sinyal perlawanan. Jadi siapapun yang menginginkan kepolisian berada di bawah Kementerian Kepolisian, maka Kepolisian Republik Indonesia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Ingat, siapapun yang memberikan atau yang mengambil kebijakan itu, kepolisian akan mengawalnya sampai titik darah penghabisan. Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Apa yang kita sampaikan semoga memberikan nilai edukasi dan literasi dan bisa menghibur kalian semuanya. Kita cinta NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!